Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota, kita saat ini berada di DPRD Kabupaten Bogor. Bagi sahabat Warta Kota yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saat ini kita di acara Podcast San Mori bareng DPRD Kabupaten Bogor bersama saya HD. Hari-hari Dodi Wenak. Di samping saya sudah ada Kang Agus Salim sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam San Mori. Mantap nih Ustadz nih. Oke Ustadz, kabarnya gimana Ustadz nih? Alhamdulillah dalam kondisi baik, sehat selalu. Alhamdulillah ya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, mungkin saat ini ada yang menjadi fokus dari Kang Agus Salim untuk masyarakat Kabupaten Bogor, terutama mungkin penanganan COVID-19. Iya. Izin mungkin ya. Oh iya, benar Tat. Enggak dikit. Biar ya. Wah, kan kelihatan masih muda nih kan. Ya. Sama kayak yang mudanya. Beda tipis. Beda tipis ya. Siap Tat. Iya. Kita sebagai sesama penyelenggara pemerintahan dengan eksekutif, terutama kami di legislatif, berusaha untuk kemudian bisa melaksanakan fungsi kami ya, di legislatif. COVID yang sudah ulang tahun, lebih nih ya, udah satu tahun ya? Lebih nih ya, belum balik-balik juga, membuat kita juga satu sisi prihatin dan harus terus kemudian ikhtiar semaksimal mungkin agar kemudian Allah segera mengangkat. Tapi juga kita positive thinking, baik sangka sama Allah. Mungkin Allah masih menginginkan kita untuk menunjukkan ikhtiar kita maksimal. Lebih berusaha ya. Biar lebih dekat gitu ya. Lagi, gitu ya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kayaknya momen Ramadan bagus. Iya. Ya, pertama kami sih berharap gitu ya. Rekan kerja kami sama penyelenggara terutama eksekutif betul-betul terus meningkatkan kinerja untuk penanganan COVID ini. Oke. Apa yang menjadi catatan penting untuk saat ini nih? Iya, bagi eksekutif, terutama dari sisi support ya, support ke edukasi ke masyarakat, kemudian juga dari sisi penyelenggaraan untuk vaksinasi. Karena mungkin salah satu dari aspek yang bisa kemudian diikhtiarkan untuk mengurangi ya lajunya ataupun mengurangi resikonya adalah vaksin. Ya. Maka kami di DPRD mendorong ke eksekutif untuk kemudian segera dilaksanakan kepada orang-orang yang berisiko tinggi, bahkan sampai batas yang memang ditargetkan. Artinya dari pengamatan Dewan saat ini, pelaksanaan vaksinasi ini bagaimana? Sudah cukup bagus, cuman support dari atas ya kami juga berharap karena vaksin yang dikirim masih belum proporsional. Kami masih berusaha, kemudian dorong juga melalui jalur kami ke provinsi gitu ya, karena pembagian jatah itu dari provinsi. Supaya jumlah penduduk yang 5,4 ini itu ya yang dikirim juga sebanding lah, karena punya sasaran paling tidak 3,8, sekurang-kurangnya juta, sekurang-kurangnya 1,2, tapi ini belum jauh sampai ke sana. Belum 1,2 ya? Belum, jauh masih. Kalau percepatan itu kayak gimana sih, misalnya kita mendorongnya tuh apa harus jalan ke sana gitu ke pemerintah pusat atau gimana? Ada kebijakan pusat, tapi ada yang di kebijakan kami adalah terkait dengan kami juga secara politik anggaran, semua yang terkait dengan penanganan COVID itu kan ada sisi penganggarannya yang juga di DPRD. Kami selama itu adalah untuk penanganan COVID, kami mengamini, kami menyepakati dan memberikan support untuk itu. Di lapangan juga kami berharap support sampai tingkat bawah. Kami juga akan kemudian ikut serta mengawal di tingkat bawah sampai ke tingkat kelurahan, karena mereka demikian juga RT RW, supaya mereka kemudian benar-benar mendapatkan support penanganan. Jadi jangan khawatir,
masyarakat Kabupaten Bogor pasti akan divaksin. Insya Allah, terutama yang berisiko. Terutama yang Meskipun berisiko. gilirannya. Oke. Ya. Karena anggota dewan kita ini akan selalu mengawal ya, Ya, support agar warga Kabupaten Bogor yang berisiko divaksin. Ya. Waduh, mantep ini. Harus begini nih anggota dewan nih. Kalau nggak begini, waduh. Kewajiban kita, Pak. Kewajiban ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini danaunya enak banget nih. Nat. Luar biasa. Suasana Iya, iya. danau ini alami. Di DPRD Kabupaten Bogor punya tempat yang spesial. Ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kayaknya nggak ada nih Refresh. tempat yang lain ya. Cuman di sini doang. Karunia ini. Waduh, karunia Luar nih. biasa nih. Maaf. Alah, pokoknya kalau datang ke DPRD Kabupaten Bogor pasti adem. Ih, tuh lihat aja. Loh, Tempatnya ada menginspirasi. danau. Menginspirasi. Menginspirasi. Makanya anggota dewannya menginspirasi terus. Nggak percaya, datang aja. Betul nggak, Tat? Gitu. Siap. Luar biasa kan. Oke, Tat. Mungkin sekarang apa nih? Kan orang-orang pada ngeluh nih, waduh, nggak punya uang nih, gara-gara COVID nih, di PHK. Mungkin apa nih yang bisa didorong dari legislatif di sini? COVID ini membuat kita, terutama di pemerintahan ya, dihadapkan dua pilihan, mau milih Iya. masalah kesehatan didulukan atau ke ekonomi. Iya. Ini dilematis satu Iya. sisi, tapi masyarakat dua-duanya harus kemudian bisa kemudian diselesaikan, atau paling tidak kita juga harus bisa kemudian memberikan solusi ke mereka. Dua-duanya penting ya. Penting Iya. gitu loh. Iya kan, ini urusan perut nih, lapar gitu kan. Kalau Satu lapar nggak sehat juga percuma. Iya. Jadi terkait dengan ekonomi memang amanah juga, dan memang instruksi dari pusat gitu ya, yang kemudian sampai ke kita memang dua hal, ekonomi dan juga kesehatan. Iya. Maka berbagai perbub yang keluar itu ngimbangin ini juga. Oke. Ya. Jadi beberapa peraturan yang ada membuka keran untuk berjalannya ekonomi. Oke. Ya. Saya sempat coba cek ke beberapa daerah itu, ekonomi dibuka, pintu-pintu pergerakan ekonomi dibuka, tapi di saat yang sama penegakan prokes itu tetap ya? dijalankan. Jadi sebagaimana contoh mungkin toko dibuka, tapi di saat yang sama mungkin teman-teman yang kemudian penegakan disiplin ada di lapangan mengingatkan terus gitu ya. Jadi Ini sebagai continue contoh, ya. continue gitu ya. Karena ini coba mencari titik temu di antara keduanya ini agak susah. Kayaknya sih masuk akal nih. Warung buka, jaga jarak, pakai masker. Gitu. Kayaknya bisa aja tuh ya, Tat ya. Jadi ekonomi bisa Adaptasi tetap baru jalan ya, gitu adaptasi baru. gitu Warteg lah. buka nih, warung kita nongkrong makan. Tapi malam ya, Ramadan ya. Oh iya, maksudnya malam maksudnya. Jaga jarak, ada pengawasan, kan pemasukan Iya, juga iya. ada ya, Tat ya. Iya. Iya. Daripada kemudian kita tahan satu sisi, saya bukan kemudian anti dalam hal ini harus kesehatan kuat-kuatan. Ternyata juga kemacetan di mana-mana. Iya. Ya betul. sederhana, kalau macet tandanya ekonomi jalan. Tapi kalau kita nggak tegas, Iya. itu juga yang terpapar makin tinggi. Siap, Maka di siap. sanalah kemudian kita juga memberikan keran buka di sisi pintu ekonomi, mungkin toko-toko ataupun tempat-tempat yang memang di sana ekonomi harus dijalankan. Tapi prokes ditekankan terus. UMKM terutama. UMKM ini juga kita harus support dengan dinas yang terkait. Ini yang berikutnya ya, itu kita bisa berikan mereka stimulus, dan dalam hal ini juga pemerintah juga memberikan. Kita akan kawal jangan sampai salah sasaran data-data mereka terkait UMKM ini. Tugas kami bagian pengawasan, dana yang memang dialokasikan khusus untuk pemulihan ekonomi jangan sampai salah sasaran. Sama Gitu satu bidang lagi kali ya, yang buat orang happy, sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata 1 tahun mungkin ada sisi kejenuhan yang luar biasa. Sektor pariwisata mungkin memang harus dibuka. Ya mungkin beberapa juga dibuka, tapi tetap di sanalah dibuka, tapi dengan segala batasan-batasan tadi. Kalau dulu ada jargon selalu adaptasi baru, saatnya lah. Mungkin bahasa lain berdamai dengan corona kali ya. Berdamai dengan corona. Gila, keren.
diperangin susah gitu susah ya. Udah damai aja dah. Damai dulu dah gitu kan. Tapi tetap gitu ya. Iya. Dia sangat berbahaya, itu tidak bisa kita pungkiri, maka kita harus waspada. Gitu. Oke, Tat, nih banyak yang ngeluhin nih. Terutama pelajar-pelajar nih. Oh, iya. Aduh, boring nih, gue nih di rumah mulu nih, pusing atau dan segala macam. Ada yang bilang nggak maju lah otaknya, ada yang menurut Ustadz gimana nih? Iya, terkait dengan pendidikan ya, ada satu kekhawatiran. Ini kekhawatiran ini dari semua lapisan ya. Anak-anaknya, orang tuanya, dan para penyelenggara pendidikan. Saya juga praktisi di dunia pendidikan, karena saya juga ada pesantren. Oh, siap. Ada pesantren di Gunung Putri, Ma'had As-Salam li Tahfidzil Quran. Ada 400-an santri. Terasa banget gitu ya, ketika di online kan dengan tatap muka. Jauh ya? Jauh sekali. Di antaranya adalah terkait dengan transfer kalau sekedar knowledge atau pengetahuan mungkin bisa, tapi terkait dengan moral ya, budi pekerti atau akhlak ya, atau karakter itu nggak bisa. Nggak kena ya di online ya? Nggak kena. Jadi tetap memang pembelajaran tatap muka ini mau nggak mau harus mau gitu ya? Iya, tapi tidak boleh mengorbankan kesehatan mereka. Jadi di sisi yang lain juga kejenuhan orang tua ketika di rumah juga luar biasa, dengan anak-anak yang dengan gadget yang intensitas interaksinya yang jauh lebih luar biasa. Udah banyak banget nih frekuensinya, banyakan gadget daripada belajar. Kami kerasa itu mereka disuruh ngapalin Quran, ngapalin juga dengan belajar, malah belajarnya berapa menit itu kan, tapi dengan gadgetnya yang lebih lama. Oke, kan saat ini katanya mau ada uji coba pembelajaran tatap muka. Menurut Ustadz gimana? Apakah takut ada kasus COVID gitu gimana nanti? Ini kita tetap harus waspadai ya. Kesehatan anak-anak kita menjadi nomor satu, karena mereka adalah aset masa depan. Aset masa depan. Pastilah harus. Jangan sampai kemudian kita korbankan kesehatannya. Maka dari itu, tatap muka kalau ini kemudian kemarin sudah ada uji coba 170. Meskipun kemudian dengan ada pro kontra ya, terkait maslahat dan madharat juga. Tapi dengan dorongan di sana sini, kita kayaknya tatap muka kalau kemudian memang ini menjadi satu kebutuhan dan memang harus dimulai di tahun ajaran baru, maka pemerintah dalam hari ini harus betul-betul siap. Harus siap. Jangan sampai kita korbankan kesehatan mereka. Kita nggak bisa mengorbankan akhlakiyah, moralitas dan pribadi mereka, khawatir nanti lost generation gara-gara pendidikan. Tapi kesehatan juga nggak boleh dikorbankan. Berarti maka salah satu solusinya kalau sekolah-sekolah yang nggak siap, jangan ya. Gitu loh. Nah, diantaranya mungkin ya sekolah harus siap untuk ngikutin prokes, di saat yang sama pemerintah. Kalau vaksin merupakan salah satu ya ikhtiar atau sarana untuk meminimalisir lah terkait hal itu, maka kita harus pastikan semua tenaga pendidik ya dan kependidikan yang berinteraksi dengan anak-anak yang akan mendidik itu tervaksin semua. Jangan sampai kemudian kita buka sekolah tapi mereka belum tervaksin. Ini kita yang harus dorong di dunia pendidikan. Guru termasuk bagian dari pelayanan publik ya, yang memang harus didulukan. Target sebelum PTM harus tercapai. Jadi jangan coba-coba ya. Karena ini bukan coba-coba. Anak dicoba-coba. Jangan tuh. Artinya ini masukan buat sekolah, buat orang tua. Kalau memang persiapannya kurang, nggak usah dipaksain lah. Betul nggak, Tat? Benar. Karena ini untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai satu yang kena terus semuanya kena. Begitu. Oke, hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol santai bersama Ustadz Agus Salim, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bogor. Ustadz, di acara perdana ini semoga acara ini berkah. Amin. Dapat bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Bogor. Sekali lagi mungkin salam San Mori. Hai.
Mantap, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.